Selamat pagi. Hari ini 22 hari bulan 6 tahun 2026, tahun di mana Jawat Awam Kerajaan mendapat gaji. Dia telah membayar bil-bil elektrik, insurans. Sudah saya buat pembayaran pada hari ini supaya saya jangan punya hutang yang tertunggak. Karena bil elektrik yang tahun untuk bulan 12 punya belum saya bayar. Jadi saya satu kali akan bayar untuk 2 bulan supaya tidak akan jadi tertunggak pada bulan yang akan datang. Saya setelah lama tidak melakukan intermittent fasting atau skip breakfast, saya pun merasa heran karena selalunya saya akan tahan lapar. Pada akhir-akhir ini saya tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan puasa. Jadi saya akan skip makan tengah hari. Saya akan ubah saya punya rutin jadi 2 kali sehari makan. Dengan cara itu saya dapat mengawal kalori intake saya untuk seharian. Meskipun saya tidak berjaya melakukan fasting, skip breakfast, tapi saya punya alternatif yang lain untuk tetap stay pada saya punya healthy lifestyle, untuk saya punya usaha untuk mengurangkan berat. Yang telah saya belajar dahulu, sebenarnya kita tidak perlu terlampau fokus pada berat badan. Kita fokus pada jumlah lemak yang terbakar. Nah, walaupun kita berjaya menurunkan berat badan, tapi yang turun itu kebanyakannya otot, bukan lemak. Ratusan lemak masih tinggi, mungkin masih tinggi. Jadi cara yang benar adalah kita maintain kita punya muscle mass. Dalam masa yang sama kita dapat menurunkan berat badan kita, supaya kalau orang nampak kita pun juga tidak nampak kita macam sakit karena terlalu kurus. Kita perlu mengekalkan otot kita, karena otot kita penting untuk menyokong kita punya tulang. Nah, biasanya tulang kan menjadi rapuh kalau otot kita tidak ada muscle, atau kita kehilangan otot. Jadi yang paling penting kita train kita punya muscle. Dalam masa yang sama kita juga melakukan activity cardio seperti brisk walk,
jogging sekali-sekala. Tapi kalau yang paling penting itu adalah kita train kita punya muscle kaki. Yang paling besar punya otot adalah kaki. Tangan kita train supaya kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih nampak sehat. Kalau kita dilihat oleh orang. Jadi kita maintain kita punya muscle sambil mengekalkan kita punya kesehatan. Kesehatan itu penting, adalah aset nomor 1 selain daripada duit. So, kalau kita hanya mempunyai duit saja tapi kita tidak mempunyai kesehatan yang baik, itu sama sekali tidak berguna. Apalah ada gunanya kalau kita mempunyai berjuta-juta ringgit tapi kesehatan kita tidak bagus, sia-sia saja, kita tidak dapat menikmati duit tersebut. Jadi kita harus dari mula, dari bawah, dari basic, kita harus pupuk untuk menjaga kita punya kesehatan badan. Saya akan coba untuk skip makan tengah hari, dan saya akan tidak akan makan sampai jam 5, dan akan makan dalam jam 5 lebih 5:30 gitu. Dan ini sekaligus dalam diet kita, dalam diet pemakanan OMAD, 2 meals a day. Selain itu kita dapat puasa karena kita tidak makan berapa jam, karena daripada jam ini sekarang sudah menunjukkan 10:30, kita tidak makan sampai jam 5, mungkin kita telah berpuasa selama berapa jam. Itu bagus untuk kita punya penghadaman, kita punya kita memberi masa kita punya badan untuk berehat, untuk melakukan pencernaan dengan lebih cepat, dan menggunakan rasa lapar itu untuk membakar lemak. Kalau kita makan selama itu kita akan merasa lapar. Sebenarnya rasa lapar itu penting. Rasa lapar itu kita harus menjadikan dia sebagai kawan kita untuk membakar lemak dalam badan kita. Kita sentiasa harus ingat kan hal itu. Makin kita rasa lapar, itu bagus. Kita dapat bertahan dalam tempo masa yang cukup. Puasa itu dapat membakar kita punya kalori, dapat menurunkan kita punya kadar gula, kita punya insulin, kita dapat mengawal insulin dalam
dalam darah kita, dalam tubuh badan kita. Ini akan membantu kita untuk reverse penyakit metabolisme seperti darah tinggi, apalagi kolesterol yang tinggi. Saya masih dalam proses, dalam usaha saya untuk bertahan, survive dalam pemakanan yang sehat. Kalau kita tidak dapat skip breakfast, kita skip tengah hari, dan kita akan makan pada sebelah petang. Kalau kita dapat skip breakfast, kita makan tengah hari dan petang. Kalau lebih advance lagi, kalau kita skip breakfast, maybe kita dapat melanjutkan lagi skip untuk tengah hari, itu lebih baik. Dan ini terus membuatkan makanan kita seharian menjadi once meals a day. Ini membuatkan badan kita dapat menjadi lebih efisien dalam tugas untuk burn the calorie inside our body. Autopagi akan terus berlaku dalam badan kita. Dan menurut kajian, ia juga dapat mengurangkan keradangan dalam tubuh badan kita. Ia dapat mengurangkan kita punya inflammation dalam badan. Punca darah tinggi, kolesterol tinggi itu sebenarnya berpunca daripada inflammation dalam badan kita yang tinggi, sebab pemakanan yang tidak baik. Punca daripada insulin resistant. Insulin resistant ini adalah di mana sel kita tidak dapat menggunakan tenaga lagi. Insulin sensitif pula adalah dia dapat menggunakan sel dapat menggunakan tenaga yang lebih cepat. Tapi kalau insulin resistant, sel kita tidak lagi dapat menggunakan tenaga dengan cepat. Ikut pemahaman saya, punca insulin resistant ini adalah karena kita terlampau konsum benda-benda yang berproses, bukan yang real food. Proses food seperti tepung, kuih-muih itu sebenarnya tidak bagus. Kalau ada gula yang tinggi, makanan seperti keropok, itu juga menjadi kesukaan saya. Maggi itu pun tidak bagus, karena kadang-kadang kita ini merasa malas untuk masak makanan kita. Tapi ini kalau kita rajin, itu untuk kebaikan kita juga sendiri, kebaikan tubuh badan kita. Jika kita berhenti makan makanan yang diproses, tepung, gandum, dan sebagainya. Dan terima kasih untuk dialog saya pada hari ini.
22 hari bulan 1 tahun 2026.